Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua dengan kami di BPT Situbondo. Hari ini kita akan membuat simulasi atau untuk simulasi memetakan kebutuhan beras di Kabupaten Situbondo. Ini ada beberapa asumsi ya, dari luas panen, produksi, konversi beras, jumlah penduduk, dan proyeksi di tahun 2022. Kita akan coba memetakan kebutuhan beras Kabupaten Situbondo untuk tahun 2022. Kemudian konversi padi menjadi beras. Ini kan produksinya biasanya berupa gabah kering geling ya, atau GKG. Kita akan konversi menjadi beras. Oke, sebagai sumber data kita memperolehnya dari sini ya, BPS Kabupaten Situbondo. Di sini ada beberapa konsep metode pengambilan datanya. Jadi padi itu terdiri dari padi sawah dan padi ladang. Nah, ini jadi produksi padi di kecamatan ini adalah hasil penjumlahan dari produksi padi sawah plus padi ladang diperoleh adalah penjumlahan ini dan ini. Teman-teman sudah tahu ini kalau sawah itu apa, dari pengairan teknis ya. Kemudian kalau ladang itu biasanya dari tada hujan. Ini kita peroleh datanya dari 2017. Kemudian dari situs yang sama juga kita punya data jumlah penduduk dan laju pertambahan penduduk dari 2010 sampai 2019 ya. Ini sebetulnya kita memerlukan data ini yang 2019 ya. Jadi kita coba cari ke instansi lain, instansi terkait ya. Kita kemudian peroleh mendapat data dari Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan yang alhamdulillah punya data sampai tahun 2019 ya. Ini luas panen dan produksi padi tahun 2019. Nah, ini luas panen seperti sudah dikatakan tadi adalah jumlah luas sawah dan ladang. Produksinya adalah jumlah produksi di sawah dan jumlah produksi di ladang. Kita pakai data yang ini aja ya. Oke, kita buka ArcMap-nya ya. Di sini saya mempunyai data peta yang masih ini ya, masih dasar sekali, belum di otak-atik, can be drawn, cannot be projected. Oke, kita akan coba main-main di data atribut sini. Oke saja. Ini adalah Kabupaten Situbondo petanya. Dari sini jika kita buka atributnya adalah cuma data kode kecamatan, nama kecamatan, dan ID-nya. Oke, kita akan konversi ini menjadi Excel. Kita bisa klik Arc Toolbox sini ya. Kita kebetulan sudah punya ini. Kita konversi ke Excel, table to Excel. Kita klik ini 2 kali, kabupaten kecamatan, kemudian kita pindahkan atau save di misalnya di sini namanya Situbondo. Save environment, jangan lupa same as layer, same as display ya. Oke, proses. Kemudian kita coba buka
ini sudah kita peroleh data seperti ini. Nanti kita akan masukkan, entrykan data-datanya ya. Ini misalnya produksi panen 2019 dalam hektar. Kita coba copy aja. Kemudian ini Ctrl C, kemudian konversi beras 2019 ton. Jika kita merujuk dari BPS, atau konversi beras, ini biar cepat aja ya. Jadi saya sudah dapat data-datanya. Jadi untuk menurut BPS adalah 64%. Artinya dalam 1 kilo atau dalam satuan berat produksi padi gabah kering giling, jika menjadi beras terkonversi 64%. Oke ya, jadi artinya di sini ini dengan produksi 2019 kali 0,64 diperoleh seperti ini. Ini adalah produk hasil konversi beras dari produksi gabah kering giling tahun 2019. Kemudian dari data ini BPS, kita kan punya data jumlah penduduk 2019 ya. Ini kita coba kopikan. Anda bisa unduh di sini sendiri, masukkan ke data ini. Nah, ini adalah jumlah penduduk tahun 2019. Kemudian berapa kebutuhan beras tahun 2019. Kebutuhan beras artinya jumlah konsumsi beras per kapita penduduk di lokasi tersebut. Jadi jika kebutuhan beras itu adalah 158 kilo per tahun, artinya rata-rata satu orang itu membutuhkan sekitar 111,58 kilo per tahunnya. Jadi penduduk Situbondo ada 26.000 kali kebutuhannya per tahun itu ya. Oke, sama dengan 26 ini dikali ini, itu kan dalam bentuk ton ya. Jadi kebutuhan berasnya artinya 111,58
dibagi dibagi 1 ton itu atau 1000. Kebutuhan 2019 dalam ton. Nah, dari sini ketercukupan kita juga bisa bikin apa surplus minusnya atau ketercukupan lah. 2019 dalam ton. Artinya ini beras yang tersedia dikurangi kebutuhannya, sedangkan ini ya dikurangi kebutuhan 2019. Ini diperoleh hasil seperti ini. Jadi hampir semua kecamatan di Kabupaten Situbondo surplus ya, kecuali ini Kecamatan Banyuglugur. Nanti kita akan perdalam situ. Ini kita batasi dulu. Kemudian kita akan coba membuat proyeksinya di tahun 2022. Jika luas panennya itu tetap ya, jika luas panen, asumsikan luas panennya tetap. Jadi untuk 2022 luas panen tetap. Jika luas panen tetap artinya tahun ini, tapi ada peningkatan produksi ya, ada peningkatan produksi misalnya karena ada pemakaian pupuk atau hujan yang berkepanjangan sehingga ini luas panen di ladang akan lebih panjang lagi. Artinya ada laju pertambahan produksi. Kira-kira berapa sih laju pertambahan produksinya? Jika kita cari ya dari BPS juga, ini sekitar 0,08%. Anggap 0,08% atau 0,09% ya, karena ini 2019. Asumsi produksi 2022 dalam ton. Misalnya sama dengan ini dikali tadi kenaikannya 0,08%. 0,08% kalau karena berupa persen, 0,08 bagi 100 tambah ini lagi ini adalah jumlah atau asumsi produksi tahun 2022 ya. Kemudian berapa jumlah penduduk tahun 2022? Kita akan coba membuat proyeksi tahun jumlah penduduk
tahun 2022 berdasarkan jumlah penduduk 2019 dengan laju pertambahan penduduk ini. Ini adalah rumus pertumbuhan penduduk tahun 2020 sampai dengan ini contoh ya untuk menghitung 2010 ke 2015. Ini adalah jumlah tahunnya 10 ke 2015 berarti 5 tahun. Nah, ini juga 5 tahun. Jadi jika 2020 ini tinggal ganti 2020, 2019 artinya ada pertambahan 3 tahun. Oke. Nah, ini sudah kemudian kita membuat kolom asumsi jumlah penduduk tahun 2022 ya. Di sini ada data dari BPS, tabel jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk. Jadi jumlah penduduknya 2010, 2018, 2019, kemudian laju pertumbuhan penduduknya dari 2010 ke 2019, dari 2018 ke 2019. Ini dalam bentuk persen lajunya. Berdasarkan rumus dari BPS itu adalah rumusnya seperti ini ya. Jadi jumlah penduduk tahun 2022 artinya jika kita mengasumsikan atau menjadikan 2019 sebagai jumlah penduduk, P 2019 kali 1 plus laju pertumbuhan penduduknya akar pangkat 5 tahun. Ini karena ini contohnya 2015-2010. Jadi kalau 2019 ke 2022 ini 3 tahun. Oke. Jadi cara ininya adalah seperti ini. Sama dengan jumlah penduduk 2019 kali 1 tambah laju pertumbuhan 2018-2019 akar pangkat 3 tahun ya, dari 2019 ke 2022. Hasilnya diperoleh seperti ini. Ini kita kopikan ke data yang tadi. Karena jumlah penduduk tidak ada koma, kita hilangkan komanya. Nah, ini adalah jumlah penduduk 2022. Kemudian ketersediaan gabah kering giling GKG tahun 2022. Kemudian ketersediaan beras 2022 artinya beras 2022 artinya kita konversi kembali ini ya, produksinya kali 64%, 0,64. Hasilnya diperoleh seperti ini. Kemudian kebutuhannya berapa? Kebutuhan 2000 kebutuhan beras 2022. Jika kita mengasumsikan kebutuhannya masih sama dengan 2019, yang ini ya, jika ini diasumsikan sama masih 111 kilo, 111,58 kilo per tahun, artinya tinggal dikalikan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 itu. Coba kita kopikan saja ya biar cepat. Sama dengan ini konsumsi, tapi jumlah penduduknya diganti ke 2022.
ketercukupan, nilai ketercukupannya berapa. Kita copy juga. Sama dengan ketersediaan ini dikurangi kebutuhan beras. Ini diperoleh hasilnya. Ternyata masih di Banyuglugur ya. Exxon. ini jadi yang kekurangan beras di Kecamatan Banyuglugur masih bisa ditutupi oleh kecamatan di sekitarnya, misalnya dari Besuki, Jati Banteng, atau dari Sumber Malang ya. Oke, kita save as dulu. Ini misalnya Situbondo 2022. Save. Ini kita tutup. Kemudian kita pakai lagi artmapnya. Kita add data. Kita coba buka. Nah, ini ya, datanya sudah ada di sini. Kita coba edit ininya. Kita buka properti, misalnya angka di belakang komanya jadi 2. Oke saja. Ini juga. Ketersediaan beras. Kemudian kita coba koneksikan atau joinkan data ini ke peta ini ya, join kode kecamatan yang sudah sama. Oke. Kemudian nanti kita bisa simbologikan di sini ya. Jadi kalau misalnya mau yang ditampilkannya data produksi padi 2019, ditampilkannya dari mulai panen 2019, produksi 2019, beras, penduduk, dan seterusnya. Misalnya kita akan menampilkan ketercukupan beras tahun 2022 ini. Nah, ini misalnya kita klasifikasinya diturunkan ya, jadi dari yang minus itu berapa, yang minus mana, yang berlebih sedang sama berlebih tinggi gitu. Anggaplah seperti itu. Ini secara manual juga bisa diikat. Misalnya ini adalah dibagi-bagi kategorinya saja ya. Misalnya Anda bisa membuat kategori sendiri antara yang minus artinya tidak tercukupi kebutuhan beras oleh kecamatan itu sendiri, atau kebutuhan ketercukupan berasnya yang berlebih gitu. Nah, ini yang minus itu tadi. Jika rekan-rekan menghendaki ada menambahkan kolom lain, misalnya untuk memitigasi bagaimana sih dari si kecamatan ini yang kekurangan beras itu, misalnya kita mau untuk rencana penambahan produksinya, misalnya kita mau menambahkan jumlah
jumlah sumber air misalnya, sumber air. Nah, ini nanti tinggal isi. Ini sudah terkorelasi ya, terkorelasi di peta ini. Jadi kalau misalnya untuk bahan tayang atau untuk bahan presentasi bisa diklik sini, ada ketercukupan 2020, ada artinya minus, si baja gugur itu minus 32 ton. Kemudian Jati Banteng kondisinya berlebih sekian ton. Gitu juga selanjutnya, kebutuhannya sekian, ketercukupannya sekian. Supaya data itu melekat terus ya untuk kebutuhan kedepannya, ini kita bisa ekspor datanya atau dikonversi ke data yang baru, ke peta yang baru. Ini posisinya misalnya peta ketercukupan beras misalnya ya 2022. Save. Oke. Yes saja. Nah, ini kita bisa hapus. Ini kita bisa hapus. Ini sudah ada di sini. Nah, dari sini juga kita bisa mengkonversikan peta ini ke Google Earth ya. Jadi maksudnya supaya bisa dilihat di peta populer seperti Google Earth itu. Dr. Bob Conversion Tool, cari to KML. Itu KML. Output filenya ini enggak lupa. Peta kebutuhan beras 2022. Oke. Sudah. Kita buka propertinya. Ini batas kecamatan. Jika kita klik ini, nah ini muncul di sini ketercukupannya juga. Kecukupan. Rekan-rekan kalau misalnya mau menambahkan
kolom lain ya di sini untuk membuat antisipasi ketersediaan beras atau produksi panen ke depan. Kita bisa menambahkan sini add field, misalnya volume hujan, volume hujan sini. Cara menghitung volume hujannya ada di video kami sebelumnya. Kemudian misalnya mau menambahkan sumber air gitu ya, sumber air ini float, sumber air nanti diisi sendiri berapa jumlah sumber air pada di tiap kecamatan, volume hujan di tiap kecamatan. Di video-video kami sebelumnya sudah ada cara-cara itu ya, atau nanti kita suatu hari kita akan membuat topik khusus soal mitigasinya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Sampai berjumpa kembali dengan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.